Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang berita terupdate tentang perpolitikan yang terjadi. Ya, supaya kita sama-sama terus memantau. Masyarakat juga harus turut melihat setiap kejadian-kejadian yang terjadi tentang politik di tanah air. Supaya kita menjadi netizen yang benar-benar dewasa dan mempunyai banyak informasi tentang hal-hal politik yang terjadi. Kita akan segera membahas videonya. Link original video saya sertakan di deskripsi, dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi kita akan segera untuk play videonya. Let's go. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Yang Ini jelas, apa lagi ya? Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap Korupsi. semua yang berkaitan dengan kasus itu. Menteri Komunikasi ya, Johnny G. Plate tadi. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak Kejaksaan Mahfud Agung menunjukkan lagi akan terbuka dan saya yakin bekerja integritasnya dalam resikonya besar kan sebenarnya, korupsi. tapi demi tujuan akhir, demi keberhasilan pencapresan Anies, ya dijalankan saja. Nggak peduli datanya benar atau bohong, pokoknya gaspol serang Jokowi. Dikira Presiden Jokowi nggak paham ya? Ya paham dong. Makanya dibiarkan saja itu Anies, JK, dan AHY cuap-cuap berisik. Toh kasus korupsi jalan terus dan tidak bakal dilupakan oleh publik. Gimana mereka nggak semakin puyeng? Sudah sekjen Partai Nasdem ditangkap, ditahan oleh kejaksaan, penggantinya pun Prof. Mahfud MD yang terkenal garang memberantas korupsi. Kepanikan Anies dan koalisinya itu merupakan imbas dari kasus korupsi yang menerjang Partai Nasdem, salah satu pendukung utama koalisi perubahan dan Anies Baswedan. Jokowi tahu kok, intinya Anies CS ini mau menutupi mega korupsi 8 triliun. Oke, bicara soal ketidakkompakan di kubu Anies terkait soal pemilihan cawapres antara Yusuf Kala yang mendukung AHY jadi cawapres dengan Surya Paloh yang mau menunggu dulu. Kemarin-kemarin nggak kompak, sekarang berubah jadi kompak. Sama-sama berisik menyerang Presiden Jokowi, rame-rame keroyokan menyerang pembangunan, menyerang kebijakan Presiden Jokowi. Seakan-akan apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi itu salah besar dan tidak bermanfaat untuk rakyat, gitu kan? Kita belok bentar deh. Sekarang saya nanya, apakah masih ada yang ingat dengan kesalahan Anies di Pelumpang ketika beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran besar di area sekitar depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara? Kebakaran itu terjadi pada awal Maret lalu ya. Ada juga puluhan yang jadi korban tewas. Namun, nama Anies pun juga mencuat karena Anies lah yang memberikan IMB kepada warga di sana untuk bisa tinggal di lahan milik Pertamina. Bayangin coba. Sehingga nama Anies pun sempat jadi ngetop sebagai pihak yang paling dipersalahkan dalam tragedi itu. Saat itu, Anies milih diem. Nggak ngomong apa-apa dia. Biasanya kan ke barat ke timur ya, nyerocos saja. Nggak ada omongan soal Pelumpang dan nggak ngomongin soal Pelumpang. Bahkan mengucapkan turut berduka cita kepada para warga yang pernah dia pimpin pun enggak loh. Yang bersuara malah relawan Anies, jubir Anies dan Surya Paloh. Strategi diamnya ini saya kira cukup berhasil karena setelah beberapa bulan isu kesalahan Anies di Pelumpang pun mereda dan hampir hilang ya. Di sini kita melihat dijalankannya sebuah strategi untuk melindungi citra Anies sebagai capres. Isu yang mengancam kredibilitas Anies dapat diredam dengan cara Aniesnya diam. Sedangkan yang bersuara adalah pihak lain seperti jubir, relawan dan juga pihak partai yakni Nasdem. Cara ini berhasil ya, walaupun bakal jadi rekam jejak Anies. Tapi yang penting sih nama Anies nggak lagi dikaitkan dengan tragedi kebakaran Pelumpang. Kenapa berhasil? Karena kesalahan Anies itu sifatnya tidak langsung. Bukan dia yang menyebabkan kebakaran itu gitu loh. Perkara ini tentu lebih ringan ketimbang korupsi. Sekarang kita balik ke masa kini ketika Anies dan JK kompak menyerang pembangunan jalan di era Presiden Jokowi ya tentu aja. Anies memuji SBY yang katanya sih lebih banyak bikin jalan gratis. Sementara menurut JK jalan tol hanya buat orang kaya. Para petani nggak bisa merasakan jalan bagus karena tarif tol yang mahal. Terus AHY juga kompak menyerang Presiden Jokowi dari segi penegakan hukum dan demokrasi. Soal perbandingan jalan itu pun udah jadi rame, jadi polemik loh. Para pendukung Presiden Jokowi juga ramai-ramai memberikan sanggahan. Di medsos juga rame banget, di media-media juga rame, juga banyak bantahan terhadap klaim Anies dan JK baik berbentuk tulisan ataupun video banyak banget. Bahkan para tokoh publik juga ikut memberikan bantahan, contohnya seperti Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zaidul Majdi yang juga menyatakan kalau Anies nggak menyebut soal jalan desa yang sudah dibangun Presiden
Jokowi sampai lebih dari 300.000 kilometer. Dan politisi PDIP Budiman Sujatmiko yang juga menyebut soal pembangunan jalan yang masif di pedesaan oleh Presiden Jokowi. Serta yang terakhir ini dari pihak Kementerian PUPR yang menyebut Anies salah baca data Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, saya kira kubu Anies berhasil memancing publik. Jadi untuk lebih fokus ngurusin soal perbandingan jalan ketimbang isu yang sebenarnya lebih besar dan sedang berusaha mereka tutupin atau alihkan, yakni mega korupsi 8 triliun oleh mantan Menkominfo yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem. Ini yang mau ditutupin. Jadi berharap efeknya nanti sama dengan soal kesalahan Anies terkait kebakaran Pelumpang, yaitu negara dilupakan oleh publik. Ini sebenarnya tujuan dari cuap-cuap yang berisik banget itu loh ya. Mereka sangat tahu bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi itu sudah memberikan manfaat besar untuk rakyat. Ya lihat aja penilaian rakyat atas kinerja Presiden Jokowi, angkanya sangat tinggi dari 70-an% sampai 80-an%. Artinya kemanapun Presiden Jokowi pasti akan disambut hangat oleh rakyat. Mereka tahu bahwa Anies, JK, AHY, Surya Paloh dan siapapun di kubu Anies nggak akan sanggup mengalahkan kepuasan rakyat sekarang ini. Nggak bakal sanggup. Jadi prestasi tertinggi Presiden Jokowi ini akhirnya dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian publik, untuk menutupi bahwa politisi Nasdem sudah menjadi tersangka mega korupsi 8 triliun. Nah sebelumnya pihak Nasdem juga berusaha memakai strategi playing victim, berlagak jadi korban. Surya Paloh tidak memecat Johnny G. Plate dan malah memberikan bantuan hukum, bahkan menyebut Johnny G. Plate terlalu mahal katanya untuk diborgol. Ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap tuduhan korupsi itu. Ternyata cara itu nggak berhasil. Nah jadi untuk publik, korupsi ya korupsi. Dulu ada menteri dari PDIP yang menjadi tersangka korupsi, lalu langsung dipecat dari PDIP, jadi tidak ada pembelaan dari PDIP ataupun dari Presiden Jokowi. Publik taunya ya begitu harusnya kan ya. Daripada makin blunder, diambil langkah-langkah yang dinilai gitu untuk mengalihkan isu dari Nasdem ke Presiden Jokowi. Caranya yang menyerang prestasi Presiden Jokowi dibandingkan dengan SBY. Operasi cuap-cuap jualan kecap sampai berisik pun diambil. Nggak peduli deh kalau strategi itu bakal membuka aib sendiri. Yang penting berisik dulu, bikin rame, bikin polemik sehingga perhatian publik teralih di urusan jalan gratis. Bahkan dalam acara Milad PKS yang jadi panggung untuk Anies, JK dan AHY menyerang Presiden Jokowi, Nasdem terlihat menyembunyikan diri. Surya Paloh tidak hadir waktu itu. Perwakilannya pun bicara minim aja. Agar publik tidak fokus ke Nasdem, diharapkan publik jadi fokus ke omongan Anies, JK dan AHY. Sekalian melupakan mega korupsi 8 triliun, bahkan besoknya di acara bersama para relawan, Anies kembali menyerang Presiden Jokowi dan Capres PDIP Ganjar. Anies bicara soal mafia-mafia dan menjerit hobi joggingnya Ganjar. Sekarang pengusung Anies memang punya PR besar, melepaskan atau memisahkan citra capresnya dari kasus mega korupsi 8 triliun. Padahal menurut Surya Paloh ya, menghilangkan cap politik identitas dari diri Anies aja udah berat, apalagi menghilangkan citra korupsi. Udah kebayang di benak Nasdem tuh. Oke teman-teman ya, jadi berita tadi saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah betapa seorang Pak Jokowi ini percaya, sangat percaya kepada seorang Pak Mahfud MD. Makanya Mahfud MD ini seperti menjadi ujung tombaknya Pak Jokowi, seperti menjadi panglima yang akan membereskan segala tindak-tindak kecurangan yang terjadi dalam pemerintahannya. Makanya ketika kedapatan Menteri Komunikasi melakukan korupsi, Pak Mahfud yang dipercayakan Pak Jokowi untuk ambil alih, untuk membuat segala sesuatu menjadi baik lagi. Itu berarti bahwa prestasi seorang Pak Mahfud MD di mata seorang Pak Jokowi itu benar-benar sangat-sangat cemerlang. Pak Jokowi melihat sosok Pak Mahfud ini adalah orang yang benar-benar berintegritas. Bukan sembarang loh penilaian dari seorang Jokowi. Ini Pak Jokowi sendiri yang menilai. Karena melihat kinerja, melihat setiap prestasi yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD, menjadikan Pak Mahfud MD adalah salah satu orang yang sangat-sangat dipercaya Pak Jokowi dan sangat-sangat diandalkan. Orang seperti ini yang benar-benar harus kita percayai dan memberikan tanggung jawab lebih kepada Pak Mahfud MD. Makanya begitu banyak sekali masyarakat yang menginginkan bahwa Pak Mahfud itu menjadi calon wakil presiden. Layak diberikan tanggung jawab lebih lagi karena orang ini adalah orang yang benar-benar bisa bekerja. Orang yang benar-benar ketika memperoleh kekuasaan itu dia menggunakan kekuasaan itu untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, yang kedua adalah ya seperti saya selalu mengatakan bahwa kita masyarakat Indonesia harus kenal betul siapa sosok calon presiden kita. Mereka yang mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia, kita layak untuk melihat rekam jejak, layak melihat karakter dan cara-cara mereka dalam berpolitik. Dan kali ini saya melihat bahwa dari kubu sebelah ini, untuk menutupi kesalahan mereka, untuk menutupi rekam jejak buruk mereka,
mereka melakukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Dalam hal ini mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang benar kepada Presiden Jokowi. Jadi Pak Jokowi selalu dipersalahkan, selalu dituduh-tuduh. Untuk apa? Untuk menutupi kesalahan mereka yang sudah jelas-jelas itu masyarakat sudah melihat bahwa ini loh, ini kan karena kalian. Kenapa menciptakan sebuah opini baru untuk menggiring opini masyarakat kepada kesalahan baru yang mereka ciptakan kepada Pak Jokowi? Padahal itu adalah sebuah hal yang belum tentu benar adanya. Fakta-faktanya belum tentu teruji dan data-datanya tidak terlalu tepat. Mereka singgung soal pembangunan dan sebagainya. Itu kan hal yang sebenarnya hanya merusak citra mereka sendiri. Dan saya percaya masyarakat sekarang sudah terlalu pintar untuk melihat, loh kok kalian seperti ini, menjatuhkan orang lain demi mencari keuntungan diri sendiri. Itu adalah orang-orang yang saya pikir mempunyai nilai atau kapasitas hidup itu begitu rendah ya. Dimana ingin menanjak lebih tinggi dengan cara menceritakan keburukan orang lain, menjatuhkan citra orang lain. Bukannya berusaha menunjukkan prestasi, berusaha menunjukkan integritas, berusaha menunjukkan suatu hal yang baik dirinya, tapi berusaha untuk menjatuhkan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Kan itu masyarakat bisa menilai sendiri. Kalian bisa menilai semuanya dalam setiap kejadian-kejadian berita yang kita bahas setiap hari. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. So, thank you so much for watching this video. Saya Vicky Impung pamit dulu. See you and God bless. Bye guys.